Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Curi 17 laptop seorang mahasiswa di Merauke diringkus polisi. Warga negara Papua New Guinea dibekuk polisi karena membawa ganja di kerong. Ratusan warga Merauke berdesakan saat antre terima vaksinasi booster. Setelah 2 bulan kosong, Ahad kemarin vaksin booster di Merauke kembali tersedia. Ratusan warga Merauke yang tidak mau kehilangan kesempatan langsung antre berdesak-desakan di Taman Mandala untuk divaksinasi. Sekarang ini mau vaksin yang keberapa ini, Bu? Ketiga, Pak. Ketiga. Kenapa baru vaksin ketiga, Bu? Kenapa? Baru ada obatnya. Baru ada obatnya, vaksinnya baru ada ya. Nah, Ibu ini kan terbatas vaksinnya. Gimana kalau umpamanya Ibu tidak dapat jatah ini? Kecewa, Pak. Kecewa. Kenapa kecewa, Ibu? Kecewa karena nggak dapat jatah. Di sini mau vaksin keberapa ini? Ketiga, Pak. Ketiga. Ya. Kenapa baru vaksin ketiga nih, Mas? Ya kemarin waktu kesini tuh belum booster. Oh gitu, belum booster. Sekarang baru boosternya. Ya. Nah ini kalau seandainya vaksinnya kurang, ini gimana gitu? Artinya tidak dapat jatah gitu. Ya kita tunggu selanjutnya, Pak. Oh gitu, jadi tetap siap ya. Dinas Kesehatan Merauke sudah menyiapkan sebanyak 500 dosis vaksin booster. Namun jika ada warga yang belum divaksin dosis 1 dan 2, jumlah ini tentu tidak mencukupi untuk jatah 500 orang. Untuk vaksin kita siapkan 50 vial. Lihat kuponnya. Pfizer ya. 6, 2, Jadi kalau yang misalnya yang datang semua booster, berarti kan 1 vial. Ada 27. 12, jadi bisa sampai 600. Tapi kalau misalnya ada yang belum disuntik, minta disuntik, ya. kita layani. Tapi dia akan mengurangi karena dia artinya cuma 1 vial, cuma 6 orang. 627. Sehingga ya kira-kira sekitar 500-an hari ini bisa kita suntik. Vaksin booster di Merauke hampir 2 bulan ini kosong karena pasokan vaksin dari Jayapura tidak ada. 2 hari lalu vaksin akhirnya tiba, namun jumlahnya sangat terbatas. Vaksin yang dikirim adalah merek Pfizer. Saat ini, COVID-19 varian baru Omicron XBB telah memicu kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Menurut Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, PBID, sejak awal November jumlah kasus dan kematian COVID-19 naik 2 kali lipat menjadi 4.800 kasus. Warga diminta waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup tengah merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Namun di Merauke, sejauh ini belum ada anak yang harus dirawat karena gagal ginjal. RSUD Merauke yang merupakan rumah sakit terbesar dan menjadi rujukan, belum ada pasien anak yang menderita gagal ginjal akut. Namun dari hasil pemantauan, ada seorang anak yang dirawat di rumah sakit karena gagal ginjal tetapi bukan disebabkan obat sirup. Dilakukan hemodialisa atau cuci darah. Jadi biasanya memang sakitnya tidak berdiri sendiri gitu. Dan memang ya ada kasusnya 1-2 kasus gitu dan tidak ada hubungannya dengan penggunaan obat-obatan dietilen glikol. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini ada 1-2. Pemkab Merauke dan kepolisian sudah meminta seluruh apotek untuk menarik obat sirup yang menjadi biang keladi gagal ginjal akut. Warga diminta tidak panik karena tidak semua obat sirup berbahaya. BPOM telah mengeluarkan daftar 198 obat sirup yang boleh dikonsumsi. Kendati demikian, warga diminta sebaiknya berkonsultasi ke dokter sebelum membeli obat sirup buat anak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah pengidap HIV di Merauke saat ini terus meningkat. RSUD Merauke sejak Januari hingga Agustus 2022 mencatat jumlah kasus HIV di Merauke mencapai 111 kasus dan ibu rumah tangga menempati urutan kedua. Tahun ini wanita memang beresiko tinggi terjangkit HIV karena tertular pasangan atau suami. Pemkab Merauke saat ini terus melakukan sosialisasi untuk menekan penyebaran HIV yang mudah menular melalui hubungan seks. Virus HIV dapat berkembang biak menjadi penyakit AIDS yang bisa merusak sel pertahanan tubuh.
Penyebaran virus HIV terjadi sejak tahun 70-an dan hingga saat ini belum ditemukan obat penangkal virus ini. Menurut WHO, jumlah penderita HIV pada tahun 2020 sebanyak 37 juta jiwa dan 680.000 dilaporkan meninggal dunia. Virus ini menular melalui hubungan seksual. Setia dengan pasangan merupakan salah satu cara yang efektif agar terhindar dari penyakit ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.